mahasiswa mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prodi Manajemen dan Bisnis, kelas Manajemen Strategis E, akan mempresentasikan mengenai perusahaan Inka. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya Nadia Amalia Hermanto dengan NIM 2019 0410187. Perkenalkan, nama saya Imron Rosyadi dengan NIM 2019 0410188. Perkenalkan, nama saya Muhelmi Alfian dengan NIM 2019 0410189. Kalau tadi teman-teman saya sudah memperkenalkan diri, selanjutnya saya Nuriska Ramawati dengan NIM 2019 0410190. Saya akan menjelaskan mengenai slide yang sudah saya tampilkan di sebelah kanan saya. Apa sih sebenarnya PT Inka itu? PT Inka itu sudah berdiri sejak 18 Mei 1900 dan di mana PT Inka itu merupakan produsen kereta api yang terbesar yang ada di Asia Tenggara. Nah, PT Inka ini menyediakan berbagai produk untuk memenuhi beragam kebutuhan pelanggan serta memberikan pelayanan yang ekstra atau bisa disebut dengan purna jual atau after sales untuk memastikan agar pelanggan tersebut mendapatkan pelayanan yang sangat ekstra. Kemudian PT Inka itu fokus dalam menghadirkan sebuah produk dan juga layanan yang berkualitas tinggi untuk pelanggannya. Nah, kalau tadi saya bilang kalau PT Inka ini sudah tersebar di Asia Tenggara dan terintegrasi, kemudian saya akan menjelaskan dan memberitahukan mengenai di mana saja sih menyebarnya dan beroperasi di negara mana saja. Seperti ada di Indonesia, ada di Bangladesh, ada di Filipina, ada di Malaysia, ada juga di Thailand dan juga di Singapura. Seperti itu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur pokok dari PT Inka yang bisa dilihat oleh teman-teman seperti berikut. Nah, yang pertama yaitu ada ability atau kemampuan dari PT Inka tersebut. Entah itu dari fiturnya, dari jasanya, pokoknya kemampuannya tersebut lah. Yang kedua ada attitude, sikap dari PT Inka tersebut. Yang ketiga ada appearance atau penampilan, baik layout maupun desainnya. Yang keempat ada attention atau perhatiannya dari PT Inka. Yang kelima ada action, tindakan yang harus dilakukan oleh PT Inka tersebut. Yang terakhir yaitu accountability atau tanggung jawab. Jadi setiap kita melakukan tindakan atau keputusan harus ada tanggung jawab dari PT Inka. Nah, itulah unsur pokok dari PT Inka. Oke, di sini sudah tertera ya, ada layar slide. Ini ada namanya inovasi yang dibuat oleh PT Inka itu sendiri. Gitu. PT Inka yaitu memberikan layanan terbaik seperti membuat rail clinic, kemudian e-boarding, terus ada tiket vending machine, terus kemudian transaksi cashless pembelian tiket. Terus ada lagi pembenahan konektivitas antar moda di stasiun, kemudian serta pengembangan kawasan transit oriented dan development di stasiun-stasiun melalui BUMN seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus pada perusahaan Inka, yaitu tentang perbaikan keterlambatan kedatangan material atau produksi mengenai bahan-bahan yang dibutuhkan pada perusahaan PT Inka ini, yaitu pada proyek kereta 5TSK3. Nah, yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus. Yang pertama yaitu seperti perusahaan Inka melakukan proses produksi kereta api berdasarkan proyek-proyek yang telah disepakati bersama dengan tenda-tenda tertentu.
Pengadaan material untuk keperluan proyek dilakukan oleh divisi logistik atau untuk produksi, yaitu supplier. Masing-masing proyek memiliki kebutuhan barang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sistem pencatatan di divisi logistik ini terkait pengadaan barang dipisahkan berdasarkan proyek yang bersangkutan. Nah, ketemu lagi sama saya dan saya akan menjelaskan mengenai slide yang sudah saya tampilkan di sebelah kanan saya juga. Kalau tadi kita membahas mengenai tentang studi kasusnya, sekarang saya akan menjabarkan mengenai perbaikan keterlambatan kedatangan material proyek kereta tersebut. Nah, apa sih analisis yang digunakan? Analisisnya yang kami gunakan yaitu ada dua, ada cause effect diagram dan juga ada analisis metode Kipling, di mana dua analisis tersebut digunakan untuk menghasilkan usulan perbaikan guna untuk mengurangi resiko yang terjadi. Resiko yang terjadi ya seperti saya bahas tadi mengenai studi kasus keterlambatan datangnya barang untuk produk yang akan datang. Oke, kalau tadi saya sudah menjelaskan mengenai analisis yang digunakan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai slide yang ditampilkan nanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menjadi penentu keterlambatan kedatangan material proyek, yaitu ada 5 faktor. Yang pertama mengenai material, yang kedua mengenai SDM, yang ketiga mengenai mesin, yang keempat mengenai lingkungan, dan yang terakhir mengenai metode. Di sini mengenai material disebabkan dengan adanya barang datang tidak sesuai spesifikasi dan kualitas yang dibutuhkan, ataupun adanya barang yang datang dalam keadaan cacat dan barang yang masih dalam proses produksi di supplier. Dalam yang kedua yaitu pada SDM, yang pertama seperti perusahaan intermediate, dan yang kedua delay dalam komunikasi antar divisi ataupun delay dalam proses pemilihan supplier. Yang ketiga yaitu pada faktor mesin, yaitu penyebabnya adalah moda transportasi. Yang keempat dalam lingkungan, bisa disebabkan dengan cuaca yang buruk, dan yang terakhir pada metode dalam delay dalam persiapan dokumen persyaratan atau kesalahan penentuan lead time pengadaan dan penundaan bongkar muat barang. Karena dengan adanya faktor-faktor 5 tadi yang menyebabkan keterlambatan kedatangan material proyek. Nah, kalau di sini sudah muncul slide dan tampilan layar, kemudian kalian sudah melihat adanya berupa diagram lingkaran. Nah, di sini merupakan salah satu contoh dari studi kasus yang ada, di mana pada saat itu terjadi kasus yang sangat tinggi, yaitu di tahun 2016. Ada dua warna, yaitu warna merah dan juga warna biru, di mana warna merah itu merupakan total barang yang datang terlambat sebesar 41%, dan juga yang warna biru merupakan presentasi dari total barang yang tidak terlambat sebesar 59%. Nah, ini tentunya sangat menghambat dari proses produksi kereta tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi apa sih yang akan diterapkan. Teman-teman bisa melihat ya seperti berikut. Nah, di sini kami mengambil yaitu dalam pemenuhan ketersediaan terdapat lead time atau perbedaan waktu antara saat pengadakan pesanan order untuk pengisian kembali persediaan dengan saat penerimaan barang yang dipesan. Dan apabila semua bahan baku tersedia secara tepat waktu dan tidak melebihi lead time, produksi akan berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan kekurangan persediaan bahan baku. Jadi intinya kalau ada persediaan, kalau ada hal yang dibutuhkan itu mendadak, harus ada persediaan. Nah, jika persediaan ini ada, maka keterlambatan itu bisa diatasi.
Oke, lanjut ya pada slide ini. Setelah bagian perbaikan ada yang namanya uji produk gitu ya. Uji produk. Pada tahap selanjutnya akan dilakukan uji komunikasi onboard control unit atau yang disingkat biasanya namanya OPCU gitu ya. OPCU sendiri adalah pengumpulan dan pemrosesan informasi dari perangkat dan muatan terpasang, implementasi algoritma, orientasi dan stabilisasi, pembentukan telemateri seperti itu. Kemudian OPCU terdiri dari 2,5 set yang masing-masing dikendalikan oleh microcontrollernya gitu ya. Tugas kedua microcontroller ini itu dapat didistribusikan di antara mereka sendiri gitu. Jadi perangkat keras dari kedua setengah set identik. Kira-kira seperti itu OPCU, maaf. Kemudian persinyalan dengan train control management system pada kereta yang ditargetkan. Kemudian LRT ini merupakan produk anak bangsa yang menorehkan sejarah lonjakan teknologi perkereta apian seperti itu, yang merupakan kancah pembuktiannya itu udah memiliki kemampuannya engineer Indonesia dan merancang kereta pertama yang mampu bergerak tanpa kendali masinis seperti itu. Itu mungkin uji coba ya setelah perbaikan yang dilakukan sebelumnya seperti itu. Nah, slide yang terakhir tentang PT Inka ini yaitu penerapan solusinya. Jadi setelah kita membahas studi kasus dan lain-lain, kita akan menerapkan solusi, yaitu supplier menyediakan barang terlebih dahulu sebelum perusahaan meminta atau membutuhkan barang tersebut agar tidak menerima keterlambatan. Karena supplier itu sangat penting. Jika tidak ada barang, maka perusahaan PT Inka pun tidak bisa menjalankan perusahaannya. Jadi kalau itu dilakukan dengan baik, maka keterlambatan tidak terjadi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah memasuki slide yang terakhir ya. Itu adalah menunjukkan bahwa presentasi dari kelompok kami sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih. Apabila ada salah dan kurangnya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.